Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali bersama kami dari redaksi Jabar Express yang akan memberikan sebuah informasi mengenai penanganan COVID dari tingkat terkecil, dari tingkat kelurahan yang ada di Kota Bandung. Pada kesempatan ini di tengah-tengah kita telah hadir Pak Lurah dari Kelurahan Cempaka ya Pak ya? Ya, selamat siang. Iya, Pak Asep Aceng bersama Bapak RW dari RW berapa Pak? RW 5. RW 5 ya? Iya, Pak siapa? Pak Atang. Pak Atang ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Lurah sama Pak Atang untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penanganan COVID-19 di Kelurahan Cempaka. Oke, untuk mempersingkat waktu, mohon maaf sebelumnya kita menggunakan ini dulu Pak, hand sanitizer sebagai protokol kesehatan. Baiklah, di masa pandemi COVID ini kan berbagai dampaknya ya terhadap ekonomi itu sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan warga yang ada di Kota Bandung, khususnya di Kelurahan Cempaka. Nah, selama ini penanganan COVID di Kelurahan Cempaka itu seperti apa sih Pak? Terima kasih Pak Yayan dari redaksi Jabar Express. Nah, alhamdulillah untuk penanganan COVID-19 di Kelurahan Cempaka. Ya. Nah, ini juga ditangani secara bersama-sama. Kenapa demikian? Karena terus terang saja bahwa COVID ini bukan hal yang mudah dan penanganannya pun juga perlu kebersamaan semua pihak. Ya. Dari mulai LKK-nya dan seluruh lapisan warga masyarakat. Dan alhamdulillah di kita juga sudah membentuk di tiap RW itu Satgas Covid gitu kan ya. Nah, ini juga tugasnya banyak sekali. Nah, tadi Pak Iwan menanyakan bagaimana dengan kaitan ekonomi gitu kan. Betul. Nah, alhamdulillah salah satu contoh kita di RW 07. Nah, di sana itu sudah membagikan kurang lebih 1.500 paket sembako selama ini gitu kan ya. Nah, ini pun juga sembako ini bukan dari pemerintah, cuman untuk menutupi kekurangan yang dari pemerintah. Nah, ini dilakukan dengan upaya subsidi silang yang kaya membantu yang kurang. Nah, ini juga alhamdulillah dengan pengumpulan sembako yang begitu banyak. Nah, ini juga yang diketuai oleh Pak Haji Surahman dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, termasuk juga baik dalam ekonomi maupun juga dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Kita juga sama-sama sosialisasi dari mulai memakai masker. Nah, ini juga memakai masker yang baik dan benar. Terus yang selanjutnya juga maskernya juga harus tetap bersih tiap hari. Jadi jangan yang hari ini besoknya tidak dicuci gitu kan ya. Nah, ini juga harus pemeliharaan kesehatannya baik. Terus yang selanjutnya juga mencuci tangan. Nah, ini juga di air mengalir. Nah, terus yang selanjutnya juga dari mulai memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, terus tidak berkerumun. Nah, ini juga dilakukan di setiap kesempatan sosialisasi bersama-sama, bukan oleh Pak Lurah saja tapi oleh semua lapisan masyarakat, warga, Pak, ya? Baik Pak RW, juga di Posyandu, PKK, semuanya gebyar lah. Ya. Pak, kalau di Kelurahan Cempaka sendiri itu ada berapa Pak? Ada berapa jiwa? Ada berapa warga gitu ya? Nah, di kita ada 7 RW, 38 RT dan kurang lebih ya 19.700 jiwa gitu kan, kurang lebih 20.000 jiwa ya. Kalau untuk warga yang terdampaknya sendiri Pak secara ekonomi, warga yang terdampaknya itu ada berapa Pak? Dampak ekonomi itu hampir ya rata-rata kita semuanya kan ada 6.000 jiwa gitu kan ya. 6.000 jiwa hampir rata-ratakan ya kurang lebih 900 jiwa per RW gitu kan ya. Nah, ini juga kurang lebih yang berdampak ekonomi ada 30%. Nah, yang 30% ini kan pertama mendapatkan baik dari pemerintah pusat, dari provinsi, dari pemerintah kota. Yang sisanya ya kita upaya kolaborasi dengan para pengusaha yang ada di sekitar. Banyak yang membantu Pak ya, pengusaha-pengusaha itu ya sampai dari pada CSR. saat ini juga kita
bantuan-bantuan itu baik dari warga masyarakat yang punya nilai lebih di antara masyarakat dengan masyarakat, juga dari para pengusaha yang ada di wilayah kelurahan kita, juga termasuk dari luar. Nah contohnya mungkin Bunda Suci gitu kan. Nah ini juga dari BPK Penabur, dari Advent. Nah semuanya berkolaborasi gitu kan ya, termasuk juga dari PT Angkasa Pura. Dan kita juga baru-baru mengadakan dapur umum ya selama 5 hari bersama Mahawarman Jawa Barat. Nah ini juga Pak Lurah mengucapkan terima kasih, dan dari Mahawarman Jawa Barat juga melakukan penyemprotan disinfektan sampai 2-3 kali di Kelurahan Cempaka di seluruh RW gitu kan. Kemudian saya coba mengalih ke Pak RW ya. Pak RW punten, Pak RW sendiri untuk memonitor warga ya, mungkin sebagai kepanjangan dari Pak Lurah ya untuk mengatur warga yang terdampak. Nah itu seperti apa Pak RW? Ya selama ini ya alhamdulillah ya, untuk penanganan yang terjadi di wilayah kita waktu itu terjadi di pasar Cibidi. Sempat ramai Pak ya? Sempat ramai. Waktu itu kurang lebih ada warga pedagang, ada 150, ada 150 pedagang. Ada 5 reaktif. Yang reaktif 15, yang positif waktu itu 4, 4 orang. Alhamdulillah itu pun namanya warga pedagang, jadi bukan warga yang ada di Kelurahan Cempaka. Sebagian ada warga Cimahi, ada warga Kabupaten Bandung. Ya, kebetulan warga kami 1 orang. Cara penanganannya waktu itu kan pertama ada bantuan dari pemerintah. Yang kedua bergotong royong bekerja sama warga masyarakat sekitar untuk bagaimana menanggulangi keperluan sehari-hari warga yang ada di wilayah tersebut gitu ya. Alhamdulillah selama ini warga masyarakat bersama-sama untuk mengatasi masalah yang terkena COVID-19 itu yang waktu Pak RW jalankan di wilayah di berarti sini. Ada satu warga ya, satu warga yang dianggap atau terindikasi terkena COVID ya. Kemudian untuk penanganan dari warga yang terkena itu seperti apa Pak? Atau mungkin dari Pak RW sendiri mengkoordinasikan dengan Pak Lurah atau memberikan bantuan bergotong royong sesama warga untuk memberikan kepada warga yang keluarganya yang kena itu. Ya sebetulnya memang atas himbauan dari Pak Lurah, diajarkan dari Pak Lurah bagaimana caranya warga masyarakat di wilayah Cempaka ini supaya bisa tertolong kebutuhan sehari-hari. Ya untuk kesehatannya ya alhamdulillah. Jadi istilahnya mah dengan Puskesmas Garuda itu untuk mengatasi masalah kesehatannya. Alhamdulillah waktu itu cuma sekali rapid, nunggu hasil, ya alhamdulillah jadi hasilnya positif. Pak, kemudian kembali lagi ke Pak Lurah, bantuan-bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah itu gimana Pak untuk distribusinya atau seperti apa Pak? Teknis pelaksanaannya mungkin. Untuk bantuan dari pemerintah ini kan sudah ada ininya gitu kan, alurnya semacam di Posgiro, dari yang gubernur ini kan langsung ke penerima manfaat dan bantuan-bantuan yang lain diberikan ya kerjasama dengan Posgiro. Berarti koordinasi sama RW Pak ya. Tadi ada 6.000 Pak ya, 6.000 penerima ya seperti itu. Sekarang udah masuk tahap ketiga Pak, tahap ketiga penerimaan bansos ya. Kemudian untuk ini Pak, untuk dampak dari warga yang kan secara ekonomi terkena ya Pak ya, terkena dampaknya seperti itu ya. Ada nggak sih Pak pemberdayaan bagi warga yang terkena? Ada yang kena PHK mungkin, ada yang dirumahkan, seperti itu gimana Pak di Kelurahan Cempaka sendiri untuk mengatasi keresahan warga yang keadaannya seperti itu gitu. Nah terima kasih. Nah ini juga sebetulnya dengan adanya COVID ini ya diambil hikmahnya kan pembelajaran semuanya. Betul. Semuanya kan ini barang baru gitu kan ya. Nah dengan ada yang dampak COVID ini ya warga masyarakat semuanya juga akhirnya kan berinovasi gitu kan ya, berinovasi. Yang PHK juga dia inovasi, mungkin ada yang jualan online yang kira-kira menghasilkan
di zaman yang sekarang ini. Nah, terus terang saja dengan adanya COVID ini semua dari mulai lapisan bawah sampai atas semuanya kan pembelajaran ini kan produk baru gitu kan semuanya juga. Nah, termasuk juga dalam penjagaan kesehatan. Nah, protokoler kesehatan tadi Pak Lurah menyampaikan selain dengan melaksanakan 3M dan 1T, menjaga imunnya masing-masing, termasuk juga mengelola pikiran yang ke arah yang positif-positif gitu kan ya. Nah, pikirannya terlalu berat-berat juga nanti kan, nah imunnya turun bisa saja kan dengan COVID gitu kan ya. Nah, ini juga jadi bukan 3M saja, baik 3M dan 1T tidak berkerumun, tetapi juga warga masyarakat selain melaksanakan pola hidup bersih baik di lingkungan sekitar maupun di skala pribadinya masing-masing, ya datang ke rumah dengan mandi sebelum berkerumun dengan keluarga. Nah, ini juga kan yang tadi kami sampaikan ya, menjaga imun masing-masing. Iya. Baik dengan berolahraga, makanan yang teratur dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Kemudian ini Pak, mungkin selama Pak Lurah sendiri selama COVID ini turun ke lapangan langsung kan Pak ya? Iya. Gimana Pak cara mengedukasi masyarakat sendiri untuk mentaati protokol kesehatannya itu? Ya, di kita terus terang saja. Nah, alhamdulillah gitu kan. Dengan gebiarnya semua pihak, bantuan semua pihak, ini juga berkat kebersamaan. Jadi ini kan untuk penanganan COVID ini tidak bisa dilakukan oleh orang per orang. Nah, karena yang kena satu dampak kan semuanya. Jadi semuanya harus bersama-sama dalam penanganannya pun juga. Kolaborasi Pak ya. Nah, mengandalkan pemerintah juga dengan keterbatasan. Betul. Nah, kita juga alhamdulillah untuk melaksanakan 3M saja. Yang pertama memakai masker. Nah, untuk masker sendiri juga warga masyarakat juga terbatas. Nah, alhamdulillah kita juga membagikan masker-masker, ini juga bagian daripada sosialisasi baik di pasar maupun di jalan protokol, dan semuanya juga ini bantuan-bantuan juga. Jadi kita juga berikan lagi kepada masyarakat. Ada yang dari Mahwarman ini 1000 piece ya. Ada kemarin juga dari Buddha Suci juga bantuan baik sembako maupun juga termasuk masker. Kemarin juga ada bantuan 250 piece dari Angkasa Pura. Termasuk bantuan-bantuan yang lain. Nah, ini semuanya jadi kita gotong royong dalam penanganan ini gitu. Pak, tadi disebutkan ya bahwa warga dari Kelurahan Cempaka sendiri itu ada 20.000 jiwa. 20.000 ya. 20.000 jiwa Pak ya. Sebagian kan kebanyakan pegawai pabrik sama pedagang Pak ya. Itu gimana Pak untuk berkoordinasi dengan mereka yang merasa kehilangan atau terkena pendampaknya Pak? Seperti itu. Nah, untuk yang terkena dampak ini kan ada bantuan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, dari provinsi, juga dari pemerintah kota. Nah, yang tidak mendapatkan bantuan dari sana sini kan persentasenya kecil. Nah, ini juga kita melakukan upaya subsidi silang dari yang kaya membantu yang kurang. Nah, termasuk juga bantuan-bantuan dari warga sekitar juga. Di sini termasuk dari Advent, juga dari BPK Penabur, dari Angkasa Pura. Jadi semuanya juga berkolaborasi gitu kan ya. Ya, alhamdulillah kondisinya ya sampai saat ini dengan angka yang cukup baik, angka COVID gitu kan ya. Nah, ini juga kita mungkin sekarang sudah kalau lihat sudah nol, tidak ada gitu kan. Dengan tidak ada juga berarti tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan masih cukup baik gitu kan ya. Masuk zona apa Pak? Kelurahan Cempaka zona apa Pak? Di kita biru. Oh, sudah biru Pak ya. Iya, bagus sekali berarti Pak ya. Kembali lagi ke Pak RW. Pak RW, kalau misalkan pemberdayaan yang sudah dilakukan warga ya, contoh kecilnya aja seperti apa Pak? Atau misalkan warga ini kena PHK dari pabrik. Nah, kemudian ada nggak dorongan dari Pak RW untuk membantu, misalkan ayo kita kerjain bikin apa gitu, seperti itu? Dorongan dari kami selaku Ketua RW kepada warga masyarakat, terutama kepada Bapak Ketua RT, coba dibudayakan lagi macam jimpitan lah gitu ya, jimpitan. Tiap kalau zaman dulu kan 1 sendok makan beras lah gitu di depan rumah, nanti ada yang ambil, tiap-tiap rumah dikumpul di tiap RT-nya masing-masing untuk menanggulangi apabila warga masyarakat ada kekurangan bahan pokok gitu.
udah kasih himbauan, kasih arahan untuk mendorong warga masyarakat kepeduliannya terhadap tetangganya masing-masing. Itu seperti itu yang kami, dan kami juga pertama ucapan terima kasih juga kepada media. Dan tanpa ada media, tanpa adanya media, kami corongnya kan terbatas. Kalau media sekarang zaman online, sesuatu kan bisa dibaca di rumah, himbauan 3M 1T, itu kan tanpa ada bantuan media-media, itu mungkin kami pun merasa kewalahan sebetulnya, Pak. Jadi nggak bisa door to door, apalagi kalau door to door pada saat ini kan terbatas oleh keadaan seperti ini. Mungkin ini terakhir Pak Lurah, ada nggak himbauan untuk warga di sini mengenai penerapan protokol kesehatan atau di masa pandemi ini agar tetap semangat gitu? Dari Pak Lurah silakan motivasinya untuk warga. Terima kasih. Memang yang dominan, kan ya, yang paling dominan dalam rangka COVID ini. Ya mempertahankan indeks kebahagiaan masing-masing, baik individu, keluarga maupun kewilayahan. Nah di kita terus terang saja, kita terus bersosialisasi pada warga masyarakat, memberikan motivasi, memberikan semangat, bagaimana caranya melawan COVID. Ya semuanya harus merubah sikap perilaku, semuanya kan perilaku protokoler kesehatan. Nah dalam rangka meningkatkan indeks kebahagiaan juga alhamdulillah. Nah contoh juga di sini rekan-rekan Gober juga di samping dia melakukan gerakan bebersih. Nah kebetulan di belakang ada lahan yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik dan sekarang dimanfaatkan oleh rekan-rekan Gober. Nah menjadi kampung berkebun. Nah ini juga ini kan bagian daripada meningkatkan indeks kebahagiaan juga. Nah, para Gober ini kan bukan saja menghasilkan, tapi makan di kebun itu rasanya lain, kan? Nah, ini juga merupakan bagian daripada meningkatkan indeks kebahagiaan. Dan contoh juga ibu-ibu RW 05 di sini ada program buruan sae. Nah, kalau dari Jabar Express mau lihat itu silahkan ada KWT, kelompok wanita tani gitu kan. Nah di sana tukar informasi dan lain sebagainya, pembibitan sampai penjualan itu ada kaster sendiri gitu kan. Nah ini juga kan bagian daripada untuk meningkatkan indeks kebahagiaan. Jadi semuanya diharapkan bukan saja COVID, tapi dengan COVID ini kan semua intinya itu kan pembelajaran. Bagaimana caranya semuanya berinovasi, berkreatif, berkarya. Ya berwira swasta, tidak harus di lahan-lahan terbuka, di rumah tinggal pun juga bisa. Penjualan pun juga dilakukan dengan online juga bisa gitu kan. Nah mau tidak mau, suka tidak suka ya semuanya harus melakukan. Ini kan harus gitu kan ya. Dan semuanya pasti melangkah kan, melangkah. Saya kira mungkin inovasi-inovasi yang lain juga ada. Ya bagaimana sebagai pengganti usaha yang apakah yang tadi putus dari pabrik, apakah mereka ada yang jualan online, ada yang berproduksi skala kecil, skala rumah tangga dari rumah, dan lain sebagainya. Semuanya yang penting berkarya gitu kan ya. Harus tetap semangat Pak ya untuk gitu. Terima kasih Pak Lurah, mungkin untuk acara orasi obrolan dari redaksi Jabar Express sampai di sini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya buat Pak Lurah. Sama-sama terima kasih. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini menjadikan spirit motivasi untuk kita semua agar tetap seperti yang tadi Pak Lurah katakan, selalu bahagia Pak Lurah ya. Yang penting imunitas terjaga dan kita tetap semangat dalam bekerja. Terima kasih kepada pemirsa semuanya atas bincang-bincang ini ya. Bincang-bincang santai menjadi sebuah spirit dan motivasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.